干嘛？天君已经死了，你疯了！留着让他往生。住手！快给我住手！我马上帮你抹除这段记忆了。兄。 Halo para pejuang tugas sekolah atau para pejuang rupiah, masih rebahan aja nih? Waduh, mau jadi apa Indonesia ini? Hehehe, bercanda ya guys? Emang paling enak itu rebahan guys, apalagi sambil dengerin Mimin dongeng. Nah, kali ini Mimin mau bahas dongeng dari Cina atau Donghua guys. Donghua ini berjudul Love Between Fairy and Devil. Menceritakan raja siluman kuno bernama Dongfang Qingchang yang telah ditekan selama ribuan tahun, muncul kembali di 3 dunia. Begitu ia dibangkitkan, ia memulai pertempuran antara dewa dan siluman. Namun akhirnya terluka parah oleh dewa perang Jiu Yuan. Untuk melarikan diri, Raja Siluman dan Xiaolan Hua, yaitu peri bunga anggrek, bertukar jiwa. Xiaolan Hua yang tidak dapat mengendalikan kekuatan sihirnya secara tidak sengaja menembak tubuh perinya sampai mati. Sehingga keduanya jatuh ke dalam dilema berbagi tubuh. Dalam keputusasaan, keduanya memulai perjalanan untuk menemukan tubuh baru. Sepanjang jalan mereka mengalami berbagai macam hal. Di tengah perseteruan mereka, romansa mulai timbul dalam hati Xiaolan Hua terhadap Dongfang Qingchang. Tanpa tahu bahwa saat ini siluman tersebut hanya menggunakannya sebagai alat untuk membangkitkan kembali dewa perang kuno yaitu Qidi. Nah, udah penasaran sama cerita lengkapnya? Ini dia alur full Love Between Fairy and Devil. Di suatu hari, seorang wanita menceritakan kisah ribuan tahun lalu tentang Raja Iblis bernama Dongfang Qingchang kepada peri tanaman anggrek. Dongfang Qingchang menghancurkan segel Tianzu di dunia iblis dan memporak-porandakan dunia. Dia berhasil dikalahkan oleh Dewi Perang Qidi dan tubuh abadinya telah disegel. Beberapa waktu kemudian, anggrek telah berubah menjadi gadis peri bernama Lan Huaxiao dan menerima hukuman karena ulahnya. Ia dikurung menuju suatu tempat dengan beberapa pengawal. 怎么第一天就这样啊？你好意思说？如主人所愿，我终于修炼成人形了。可是， Saat melewati jembatan neraka, gemuruh terdengar dari bawah dan menyebabkan tempat itu berguncang. Rupanya sekelompok orang tengah melakukan ritual untuk membangkitkan Raja Iblis dengan mengorbankan tubuh, keluarga, dan reinkarnasinya. Dongfang Qingchang kemudian bangkit dan pergi ke langit Xiun. Meski diperingatkan bahwa kekuatan sihirnya belum pulih, Dongfang Qingchang membuat kekacauan dengan menyerang lautan Guangao hingga langit tingkat ke-34. 人不少了，自我介绍一下，本座乃东方青苍。 Dia juga menghancurkan binatang Dewata Tianmen, membunuh semua roh 8 raja, memasuki langit tingkat ke-72, mencapai istana bulan untuk menghancurkan genteng Qiankun, dan melawan jenderal besar Juan Lian. Seorang pasukan melaporkan kekacauan tersebut kepada Jiu Yuan, dan ketika Dongfang Qingchang tiba di hadapannya, Jiu Yuan menghalau semua serangan yang diterjangkan ke arahnya dan bertarung dengan sengit. Sementara itu, Lan Huaxiao melihat langit di atasnya terus bersinar dan meledak-ledak. Ia bertanya apa yang terjadi dan terkejut saat sesuatu jatuh dari langit dan mendarat menjadi ledakan di dekatnya. Ia melihat seorang pria dan saat mengetahui identitasnya sebagai Raja Iblis Dongfang Qingchang, Lan Huaxiao langsung ketakutan. Dongfang Qingcang. Ia melihat Jiu Yuan yang terbang ke arahnya dan meminta pertolongan. Tiba-tiba Dongfang Qingchang menggigit leher Lan Huaxiao untuk mengambil energi spiritualnya. Namun di luar dugaan hal yang terjadi setelahnya, Dongfang Qingchang dan Lan Huaxiao malah bertukar tubuh. Keduanya kemudian dikurung di menara Haotian,
Dan Lan Huaxiao kesal setengah mati karena harus menggunakan tubuh Raja Iblis. Keduanya saling beradu mulut dan saat Dongfang Qingqiang nyaris menggunduli rambut Lan Huaxiao, ia menyerah dan langsung menangis. Tidak ingin Lan Huaxiao menangis dengan tubuhnya, Dongfang Qingqiang menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan rambut Lan Huaxiao dan berencana menghancurkan menara tersebut. 脑子不聪明，毛长得倒是挺好。倒霉妖怪，如此称呼本座，你胆量着实不小啊！ Dongfang Qingqiang mengatakan mereka harus meledakkan tempat tersebut untuk keluar dari menara. Lan Huaxiao mengingatkan bahwa saat ini Dongfang Qingqiang berada di dalam tubuhnya yang hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual. Dongfang Qingqiang menanyakan tentang kekuatan peri yang dimiliki Lan Huaxiao. Dan dijelaskan bahwa dia adalah sekuntum anggrek. Kekuatan spiritualnya hanya digunakan untuk membantu pertumbuhan pohon dan bunga-bunga agar bermekaran. Sehingga Dongfang Qingqiang tidak akan mampu meledakkan menara tersebut. Dongfang Qingqiang mengingat kejadian sebelumnya saat dirinya menggigit Lan Huaxiao dan bertukar tubuh. Ketika itu Jiu Yuan berniat menghancurkan Lan Huaxiao yang pingsan di dalam tubuhnya. Dan Dongfang Qingqiang menghentikannya. Jiu Yuan yang curiga kemudian menanyakan identitasnya. Menggunakan tubuh Lan Huaxiao, Dongfang Qingqiang terpaksa berpura-pura bertingkah imut. Setelah mempercayainya sebagai peri bunga bawahan Ximing, Jiu Yuan menanyakan alasan Dongfang Qingqiang menahannya menghancurkan tubuh Raja Iblis. Dongfang Qingqiang mengatakan tubuh Raja Iblis tidak bisa mati dan selama ada tubuhnya, mereka bisa menahan kekuatan sihir iblisnya agar tidak terlepaskan dengan menyegelnya. Ia menawarkan diri untuk menjaga tubuh Raja Iblis di dalam menara Haotian itu hingga Jiu Yuan memulihkan tubuhnya dari luka pertarungan. Kembali ke masa kini, Dongfang Qingqiang meyakinkan bahwa dirinya memiliki cara untuk menghancurkan menara tersebut. Lan Huaxiao kemudian mengatakan bahwa seharusnya Dongfang Qingqiang pergi dengan tubuhnya untuk mencari bantuan dari dunia iblis. Dongfang Qingqiang terkejut dengan ide tersebut dan Lan Huaxiao mengejeknya karena tidak terpikirkan cara itu. 你说的我早就想到过了。不是，你刚才的呜已经出卖你了。哦，你看，你完全没有想到吧？胡说！ Ia mengundang Lan Huaxiao untuk masuk ke klan iblisnya dan Lan Huaxiao menolak. Menyatakan bahwa saat ini mereka seperti peri dan iblis yang kesepian dan tak berdaya karena tak akan ada bantuan yang datang. Dongfang Qingqiang menepis pernyataan Lan Huaxiao bahwa di tempat itu tidak akan ada yang datang menyelamatkannya. Ia memberitahu bahwa menara Haotian adalah penjara dan terdapat tahanan lain juga di sana. Setelah menghilang selama beberapa saat, Dongfang Qingqiang kembali dengan membawa seorang peri bernama Qilin yang memiliki segel api di dahinya. Lan Huaxiao mengetahui pria yang dibawa Dongfang Qingqiang adalah peri berdosa. Dongfang Qingqiang menjelaskan beberapa hal dan meminta Qilin meledakkan bayangan dari mutiara yang terdapat di puncak menara. Peri itu menciptakan sebuah lubang tepat di bawah bayangan mutiara dan Dongfang Qingqiang memanggil api hitam. Saat api kecil tersebut terbang ke atas, dia berubah menjadi naga yang menghancurkan mutiara di puncak menara. 让这条通道深入地脉，然后召唤这个魔物随通道而上，就能避开塔内正气。一举。 Ledakan terjadi dan ketika segel yang mengurung Lan Huaxiao menghilang, tempat tersebut pun hancur lebur. Lan Huaxiao terkejut dengan kekuatan tubuh Raja Iblis dan meski telah tertimpa banyak batu besar, ia tidak menerima luka sedikit pun. Qilin keluar dari reruntuhan dan memilih kabur setelah mengetahui bahwa orang yang memerintahkannya untuk menghancurkan menara tersebut adalah Raja Iblis. Dongfang Qingqiang meminta Lan Huaxiao bertukar tubuh dengannya dan meyakinkan bahwa ia tidak akan membunuhnya. Namun Lan Huaxiao menolak dan ketika Dongfang Qingqiang berniat menggigitnya,
Lan Huaxiao meninju wajah Dong Fangqingqian hingga pingsan. Saat itu, Wu Kuxing muncul dan melihat menara Haotian yang hancur. Ia bisa merasakan hawa iblis yang tersebar di mana-mana dan begitu diberitahu oleh pengawalnya tentang keberadaan Raja Iblis di sana, Wu Kuxing mengajak pasukannya pergi. Sambil membawa Dong Fangqingqian yang pingsan, Lan Huaxiao berlari mengejar Wu Kuxing untuk meminta pertolongan. Namun Wu Kuxing malah menyerangnya dan Lan Huaxiao beruntung dirinya terlindungi karena berada di dalam tubuh Dong Fangqingqian. Ia kemudian mencium bau hangus dan terkejut saat menemukan tubuhnya yang gosong. Lan Huaxiao melihat Wu Kuxing yang berniat menyerangnya lagi. Ia menggunakan kekuatan Raja Iblis untuk melakukan teleportasi dan terlempar ke dunia manusia. Api Hitam menjelaskan saat ini Dong Fangqingqian sedang berada di neraka untuk melalui proses kembali hidup. Lan Huaxiao berencana pergi ke neraka untuk meminta Dong Fangqingqian memulihkan tubuhnya. Api Hitam membimbingnya menuju kota Ye, tempat di mana segel menuju neraka berada. Setelah menggunakan darah Raja Iblis untuk membuka gerbang, Lan Huaxiao dan Api Hitam berjalan memasuki pintu neraka. Mereka bertemu roh jahat, namun karena saat ini dirinya sedang berada di dalam tubuh Dong Fangqingqian, roh jahat itu mempersilahkan mereka untuk lewat begitu saja. Dua siluman bernama Hualei dan Ye Xingsa tiba-tiba muncul memarahi roh jahat tersebut. Roh jahat itu pun terpaksa menyerang Lan Huaxiao dan meski seluruh serangan tersebut tidak memberikan efek apapun pada tubuh Raja Iblis, Api Hitam memutuskan merasuki Lan Huaxiao untuk menggunakan kekuatan Dong Fangqingqian mengalahkan roh jahat itu. Beserta Hualei dan Ye Xingsa. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sungai Lete dan Lan Huaxiao terkejut. Neraka memiliki tempat yang sangat indah. Di area dekat jembatan Neihe, para arwah protes karena jembatan tersebut ditutup. Lan Huaxiao bertanya kepada salah satu arwah yang berada di sana dan diberitahu bahwa Nenek Meng tidak ada di sana. Api Hitam memberitahu bahwa mereka tidak perlu mempedulikan tentang gerbang, karena Lan Huaxiao tidak datang ke tempat itu untuk bereinkarnasi. Ia mengajak Lan Huaxiao menuju pavilion hidup dan mati untuk bertemu Dong Fangqingqian. Setibanya di sana, Dong Fangqingqian menarik keluar arwah Lan Huaxiao. Keduanya berdebat dan ketika tubuh Dong Fangqingqian tersadar setelah pingsan, Lan Huaxiao terkejut begitu mengetahui saat ini dia harus berbagi tubuh Raja Iblis dengan Dong Fangqingqian. Lan Huaxiao menuntut Dong Fangqingqian untuk mengembalikan tubuhnya seperti semula. Dong Fangqingqian mengatakan ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena tubuh Lan Huaxiao telah terbakar. Lan Huaxiao kesal dan memutuskan untuk berada di dalam tubuh Dong Fangqingqian dan mengganggunya sepanjang waktu. Tidak ingin hal tersebut terjadi, Dong Fangqingqian menyerah dan setuju untuk membantu Lan Huaxiao mendapatkan kembali tubuhnya. Dong Fangqingqian berniat pergi ke aula utama, namun dia kesulitan bergerak karena harus berbagi tubuh dengan Lan Huaxiao. Dua pengikutnya membahas Dong Fangqingqian yang mengalami lumpuh sebelah dan berniat menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkannya. Ketika salah satu berniat menggunakan jurus pembunuh, Dong Fangqingqian dan Lan Huaxiao berdebat. Akhirnya Dong Fangqingqian mendapat kendali tubuhnya. Pengikutnya langsung ketakutan dan berdalih bahwa dirinya hanya bercanda.
Di aula utama, mereka membaca buku kehidupan dan karena Lan Huaxiao mengantuk, ia menyerahkan urusan tersebut kepada Dongfang Qingqian. Sementara roh Lan Huaxiao bersandar padanya. Dongfang Qingqian menemukan seseorang bernama Xie Wanqin yang meninggal pada usia 22 tahun. Mereka kemudian pergi meninggalkan pavilion hidup dan mati dan dihadang oleh sekelompok pasukan yang berniat menjatuhkan Dongfang Qingqian. Ia mengalahkan gerombolan tersebut dan memindahkan mereka ke tempat lain menggunakan monster ruang. Lan Huaxiao bertanya kemana Dongfang Qingqian memindahkan mereka. Dongfang Qingqian menjelaskan, ia mengirim kelompok tersebut ke hadapan Jiu Yuan. Lan Huaxiao kemudian teringat bahwa dirinya belum memperbaiki segel 3 dunia yang ia pecahkan. Ia meminta Dongfang Qingqian membantunya. Dan karena permintaannya ditolak, Lan Huaxiao mengambil alih sebagian tubuh Dongfang Qingqian dengan melakukan gerakan gemulai dan mendandaninya. Dongfang Qingqian kesal dan terpaksa setuju menerima permintaan tersebut karena tidak ingin gadis itu berbuat lebih jauh kepada tubuhnya. Ia mengajukan 3 syarat dan meski syarat terakhir membuat Lan Huaxiao jengkel, ia akhirnya menyanggupi semuanya. 求求你，你是蚊子吗？你。 Dongfang Qingqian memanggil api hitam dan memintanya memperbaiki jalur kecil pimpinan hantu. Setelah selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di 3 dunia, Dongfang Qingqian menerima sambutan megah oleh para iblis di sana. Lan Huaxiao terkejut mengetahui Dongfang Qingqian ternyata sangat dihormati. Mereka kemudian menemui Shangku yang memberi hormat dan meminta maaf karena Kongku masih terluka sehingga belum bisa menyapanya. Shangku memperkenalkan diri sebagai ketua klan iblis dan Dongfang Qingqian meminta bantuannya untuk mengurus sesuatu. Ia menjelaskan beberapa hal tentang Xie Wanqin dan meminta Shangku menemukan orang tersebut untuknya. Di aula Zhouchen, Dongfang Qingqian pergi mandi dan Lan Huaxiao memprotesnya. Dongfang Qingqian menjelaskan bahwa dirinya belum mandi selama ribuan tahun. Ia memberitahu bahwa aula tersebut dipenuhi asap dan Lan Huaxiao tidak akan melihat apapun. Namun saat Lan Huaxiao menoleh, ia melihat dada Dongfang Qingqian yang membuatnya ambyar dan menenggelamkan tubuhnya. Shu. Dongfang Qingqian protes dan Lan Huaxiao berusaha mengendalikan dirinya untuk tidak panik berada di tubuh Raja Iblis yang sedang mandi. Dongfang Qingqian menggunakan sihir air pengumpul wujud dan memerintahkan mereka untuk menemukan pedang Shaofeng. Ia menawarkan Lan Huaxiao untuk menggunakan wujud air. Namun, Lan Huaxiao menolak mengingat gurunya pernah melarangnya. Mendengar alasan guru Lan Huaxiao, Dongfang Qingqian memuji Siming yang berpengetahuan luas. Lan Huaxiao dengan bangga mengklaim gurunya adalah dewi yang mengetahui segala hal di dunia ini dan memiliki kekuatan sihir terhebat. Dongfang Qingqian membandingkan kekuatannya dengan Siming dan Lan Huaxiao mengatakan kemampuan gurunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Raja Iblis. Namun tiba-tiba Dongfang Qingqian menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kolam dan saat air semakin surut, Lan Huaxiao terpaksa mengakui bahwa Dongfang Qingqian adalah yang terhebat. Ia meminta Dongfang Qingqian segera memperbaiki kolam dan saat matanya melihat tubuh Raja Iblis tanpa pakaian, Lan Huaxiao berniat mencongkel matanya. 你干嘛？铁镜已经死了，你疯了！留着让他往生住手！快给我住手！我马上帮你抹除这段记忆了。 yang langsung dihentikan Dongfang Qingqian.
Sementara itu, Shangku menerima laporan tentang Dong Fang Qingqian yang bertingkah aneh dan meminta orang tersebut tetap mengawasinya. Saat melihat Dong Fang Qingqian berniat pergi ke dunia manusia, Shangku menyusulnya dan berniat menyertakan beberapa pengawal untuknya. Dong Fang Qingqian menolak dan keluar melewati pintu dunia. Mereka kemudian tiba di wilayah ujung utara Gunung Purba Kunlun yang sedang turun salju lebat. Lan Huaxiao menanyakan apa yang sedang dicari Dong Fang Qingqian di tempat tersebut. Dan diberitahu bahwa dia sedang mencari sebuah pedang. Di gua es Gunung Kunlun, Dong Fang Qingqian melihat segel Binglan yang merupakan segel tingkat tinggi langit Shuyun. Lan Huaxiao menggigil kedinginan dan mengajak Dong Fang Qingqian pergi dari gua tersebut. Tiba-tiba angin kencang muncul menghisap roh Lan Huaxiao dan Dong Fang Qingqian keluar dari tubuhnya. Lan Huaxiao tersadar dan melihat batu inti es yang bertebaran di tempat itu. Ketika melihat Dong Fang Qingqian menghampirinya, ia langsung melemparkan batu tersebut dan berlari pergi. Lan Huaxiao menghindari serangan yang diterjangkan Dong Fang Qingqian ke arahnya. Ia bersembunyi di dinding goa dan setelah memastikan dirinya berhasil lolos dari kejaran Raja Iblis, dia menemukan dua pintu tempat yang bersinar. Lan Huaxiao memperhatikan batu inti es yang bertebaran di depan salah satu pintu tampak menghitam. Ketika mencoba menyentuhnya, ia mendapat serangan seperti tersetrum. Lan Huaxiao menyadari bahwa batu tersebut rupanya dapat merusak jiwa. Ia bingung menentukan pintu mana yang harus dipilihnya dan mempertimbangkan jika dirinya kembali, Dong Fang Qingqian pasti akan membunuhnya. Tiba-tiba ledakan terdengar di belakangnya dan mengetahui keberadaan Dong Fang Qingqian yang semakin mendekat, Lan Huaxiao memutuskan berlari ke salah satu pintu. Ia mengikuti asap dan berakhir di sebuah ruangan besar yang menyimpan tubuh Dewi Perang Qidi. Roh pedang Xiaofeng kemudian muncul dan menanyakan identitas Lan Huaxiao. Ia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa Dong Fang Qingqian lah orang yang membawanya ke tempat itu. Xiaofeng menggunakan kekuatannya untuk menarik tubuh Dong Fang Qingqian dari suatu tempat. Ia melemparnya ke tanah dan terbagi menjadi beberapa tubuh. Lan Huaxiao mencoba menerobos satu persatu tubuh itu. Namun kesulitan membedakan tubuh asli dan tubuh tiruan. Memikirkan kepalanya akan hancur jika terus menerobosnya, ia berniat menggunakan tubuh wanita yang dibekukan. 进不去，这个不是，说不定一对比，真假厉害！大胆！ Namun saat melesat ke sana, Xiaofeng menjatuhkannya. Dong Fang Qingqian kemudian muncul dan berdebat dengan Xiaofeng yang mengklaimnya datang untuk mengambil pedang. Xiaofeng menyatakan bahwa dirinya hanya setia pada Dewi Perang Qidi. Ia menyerang Dong Fang Qingqian dan keduanya bertarung dengan sengit. Sementara itu, Lan Huaxiao memutuskan menggunakan kesempatan itu untuk menemukan tubuh asli Dong Fang Qingqian. Saat menemukannya, Lan Huaxiao langsung masuk dan lega mengetahui dirinya masih hidup. Dong Fang Qingqian marah dan mengalahkan Xiaofeng. Ia masuk ke dalam tubuhnya dan berbagi tempat dengan Lan Huaxiao. Setelah mendapatkan pedang Xiaofeng, ia menghancurkan tempat tersebut dan menuju kota Yao untuk mengambil sarung pedang. 用我的身体做出这种表情，你竟然背对着我！金毛，本座现在没心情陪主。 Setibanya di kota Yao yang dipenuhi para siluman, Lan Huaxiao terkesan dengan keramaian tempat tersebut yang sangat berbeda dengan langit Shuyun. Di kedai, Dong Fang Qingqian menanyakan tentang toko pedang kepada siluman ular yang menggodanya. Lan Huaxiao menawarkan diri untuk mencoba berbicara dengan siluman tersebut. Dan saat melihat pedang yang dibawanya, siluman itu memberitahu tentang hutan kecil yang terletak di belakang pasar dan danau es.
Dong Fangqingchan kembali mengambil alih tubuhnya dan menanyakan tentang orang yang ada di toko tersebut. Wanita siluman itu memberitahu bahwa orang-orang di kota memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia. Saat dia berniat meninggalkan kedai, wanita itu memintanya tidak terburu-buru dan menawarinya minum. Dong Fangqingchan kesal dan berniat menghabisi siluman tersebut. Lan Huaxiao langsung mengambil alih dan menegak minuman lalu pergi meninggalkan kedai. 你干什么？我喝，好喝，告辞啊！ Sesampainya di hutan, Lan Huaxiao mengeluh panas, dan Dong Fangqingchan menyalahkan Lan Huaxiao yang meminum teh siluman ular sebelumnya. Ia memberitahu bahwa wanita itu mencampuri teh tersebut dengan obat perangsang. Dong Fangqingchan meminta Lan Huaxiao tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh panca indera. Lan Huaxiao mencoba berkonsentrasi dan mengikuti apa yang dikatakan Dong Fangqingchan. Namun ia tetap merasa terbakar dan saran tersebut sama sekali tak berpengaruh. Saat itu seorang gadis siluman ular muncul dan menggoda Dong Fangqingchan. Ia menyerang siluman tersebut dan memintanya memberikan penawar. Gadis itu mengatakan obat tersebut diracik oleh ibunya dan tak ada penawarnya. 将主意打到本座的头上，真是勇气可嘉，你也没有活着的必要了。 Dong Fangqingchan berniat menghabisi siluman tersebut dan saat mengetahui keberadaan siluman yang lain, ia memanggil Hualei untuk mengurusnya. Rupanya dia adalah wanita siluman ular yang melayaninya di kedai dan memohon ampun kepada Dong Fangqingchan. Ketika diberitahu bahwa darah siluman itu adalah penawarnya, Dong Fangqingchan melepaskannya. Ia meminum setetes darah yang diberikan wanita itu dan membiarkan Lan Huaxiao tertidur. Sesosok siluman yang lain kemudian muncul dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Setelah membicarakan kesepakatan dan meminta untuk dicarikan orang yang mampu membuat senjata, siluman itu menyarankan Dong Fangqingchan menuju ke kota Shuijing yang terletak di bawah danau es. "那海请魔尊先入冰湖之下水晶城，在下立即准备。" Sementara itu, Lan Huaxiao protes mengetahui Dong Fangqingchan ternyata masih berniat membunuh Xie Wangqin. Dong Fangqingchan mengatakan ia hanya membiarkan mereka bahagia, bukan tidak akan membunuhnya. Lan Huaxiao terkejut saat melihat Xie Wangqin yang membuatnya teringat dengan Dewi Perang Cidi. Ia menyadari bahwa Xie Wangqin rupanya adalah reinkarnasi Cidi dan Dong Fangqingchan sengaja membunuhnya untuk membalas dendam. Xie Wangqin menemui Ran dan memberitahu bahwa kota Lu telah aman. Ia memeluk pria itu sambil menangis dan merasa lega mereka dapat terus hidup bersama. Tiba-tiba Ran menusuk Xie Wangqin dan membunuhnya. Lan Huaxiao terkejut mengetahui nyawa gadis itu berakhir di tangan pria yang dicintainya. 'Dong Fangqingchan mengatakan Lan Huaxiao harus segera masuk ke tubuh Xie Wangqin begitu arwah gadis itu meninggalkan tubuhnya. Ia mengungkap arwah Xie Wangqin dan memerintahkan Lan Huaxiao bergegas pindah. Ran meraih tangan Xie Wangqin dan menuliskan bahwa dirinya akan selalu menemaninya. Ia terkejut saat Xie Wangqin tiba-tiba berdiri. Dan Lan Huaxiao yang menggunakan tubuh tersebut mengungkapkan kemarahannya atas apa yang telah dilakukan Ran. Ran mengetahui bahwa sosok yang ada di hadapannya bukan Xie Wangqin. Lan Huaxiao mengatakan bahwa kematian Xie Wangqin adalah kebenaran meski dirinya mengambil alih tubuh tersebut. 你是谁？事情有点复杂，但谢婉清死了是事实，然后我捡了她的身体来做。 Mereka kemudian tiba di suatu tempat yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran.
Dan Lan Huaxiao menyadari tempat itu adalah tempat yang dipilih Dongfang Qingqian untuk perpisahan mereka. Dongfang Qingqian mengungkapkan bahwa Lan Huaxiao adalah orang dari langit Suyun dan mereka harus mengambil jalan masing-masing. Lan Huaxiao mengingat pertemuan mereka dan segala hal yang telah mereka lakukan bersama. Ia menyarankan Dongfang Qingqian untuk mengurangi perbuatan jahatnya karena cepat atau lambat dia pasti harus membayarnya. Lan Huaxiao mengucapkan terima kasih dan meminta Dongfang Qingqian untuk menjaga dirinya sebelum berbalik pergi. Setelah menerima informasi tentang bayangan 3 dunia, Wang Mang mengungkapkan bahwa dirinya mendapat penglihatan tentang sebuah lubang hitam yang sangat besar dan mengerikan yang menelan segalanya hingga 3 dunia menghilang. Yang Jian meragukan sesuatu yang berada di bayangan 3 dunia akan datang ke dunia nyata. Karena masing-masing dari kedua sisi dunia memiliki segel larangan yang dibuat oleh Ratu Barat. Namun baik Yang Jian maupun Wang Mang kemudian sama-sama menyadari bahwa hal tersebut bisa saja terjadi jika seseorang membantu menghancurkan segel tersebut. Sementara itu di hutan, Lan Huaxiao bertemu dengan siluman babi yang berniat memakannya. Ia memberitahu tubuh yang dipakainya adalah mayat dan tidak akan enak karena sudah membusuk. Siluman tersebut kemudian meminta Lan Huaxiao menjadi istrinya dan berniat menciumnya. Lan Huaxiao ketakutan dan memanggil Raja Iblis. Siluman babi itu mendadak panik dan bersembunyi di balik pohon. Namun ketika tak melihat keberadaan Raja Iblis di sana, dia kesal dan memarahi Lan Huaxiao yang menipunya. 你在骗我吧？你居然骗猪！你还有没有公德心啊？ Saat siluman babi bersiap menerjang Lan Huaxiao untuk menjadikannya makanan, tiba-tiba Dongfang Qingqian muncul dan protes karena teriakannya sangat berisik. Lan Huaxiao meminta Dongfang Qingqian menghabisi babi tersebut. Namun Dongfang Qingqian tidak bisa melakukannya karena saat ini dirinya tidak memiliki kekuatan. Lan Huaxiao terkejut dan menanyakan apa yang bisa dilakukan Raja Iblis. Dongfang Qingqian menjelaskan ia masih bisa membuka pintu dunia untuk terakhir kalinya. Siluman babi itu berniat menjadikan Dongfang Qingqian makanannya juga. Namun saat mencium baunya yang sangat menyengat dan menerima gertakan, ia kesal dan menerjangkan pukulan. Meski kekuatannya telah menghilang, Dongfang Qingqian masih memiliki tenaga untuk mematahkan tangan babi tersebut. Siluman itu melemparinya dengan tanah yang digunakan Dongfang Qingqian untuk menyerang balik babi tersebut. Ia kemudian membuka pintu dunia dan pergi meninggalkan Lan Huaxiao. Tiba-tiba tubuh manusia yang digunakan Lan Huaxiao mulai retak dan rusak. Ia kesal mengetahui Raja Iblis telah menipunya. Lan Huaxiao berniat menemukan Dongfang Qingqian dan menuntutnya untuk mencarikan tubuh baru untuknya. 被耍了！Di perjalanan menuju Gunung Qianyin, ia bertemu dengan Qian Yin yang menawarkan bantuan untuk membawanya ke sana. Qian Yin memperhatikan tubuh Lan Huaxiao telah rusak dan memintanya pindah ke dalam botol. Lan Huaxiao terkejut saat mengetahui Qian Yin mengenalinya sebagai peri anggrek. Setelah mempertimbangkan pria itu adalah bukan orang jahat dan menempuh perjalanan selama 3 hari, mereka akhirnya tiba di Gunung Qianyin. Wang Mang mendatangi Mo Xi untuk melihat bayangan 3 dunia yang ditangkapnya. Mo Xi memberitahu makhluk itu akan mati pada hari kedua setelah ditangkap dan menunjukkan bagian jari yang tersisa. Dengan sebelah matanya, Wang Mang mengetahui sesuatu yang berada di sekitar jari adalah tanah Xi. Mo Xi mengungkapkan ia berniat mencari pintu masuk makhluk bayangan dengan petunjuk tersebut. Wang Mang kemudian menyebutkan tentang sebuah pulau kuno Qianyin yang terletak di lautan dunia manusia, tempat di mana tanah Xi berada. Sementara itu Qian Yin menunjukkan tubuh Lan Huaxiao yang dibuatnya dari tanah liat. Dan saat inti jiwa Lan Huaxiao memasuki tubuh tersebut, ia terharu bisa kembali ke wujud asalnya.
Qian Yin menjelaskan ia menambahkan tanah Shi sehingga tubuh tersebut dapat ditempati oleh arwah dan tak ada bedanya dengan makhluk hidup. Meski demikian, tubuh tersebut hanya bisa digunakan selama 3 hari karena setelah itu hawa kehidupan tanah Shi akan menghilang dan harus diganti dengan tubuh yang lain. Qian Yin juga melarang Lan Huaxiao mendekati air jika tidak ingin tubuh barunya hancur. Lan Huaxiao merasa aneh memikirkan Qian Yin yang membantunya dengan sepenuh hati dan menanyakan apa yang diinginkan pria itu darinya. Qian Yin mengajak Lan Huaxiao berjalan-jalan menceritakan hobinya yang suka mengoleksi harta berharga. Lan Huaxiao bertanya, apakah dirinya termasuk salah satu harta tersebut? Dan Qian Yin membenarkannya. Qian Yin mengajak Lan Huaxiao pergi ke pavilion harta karun dan meminta gadis itu mengidentifikasi benda-benda yang ada di sana. Saat Qian Yin pergi untuk mengambil makanan, Lan Huaxiao menemukan mutiara cahaya malam yang secara tak sengaja membuatnya terjatuh ke ruang rahasia. Ia kemudian mendarat dan terkejut saat bertemu dengan Dongfang Qingshan di sana. 睁眼停下，这是。 Sementara itu, rupanya Qian Yin sengaja mengurung Lan Huaxiao di ruangan tersebut untuk mencegahnya jatuh ke tangan orang lain. Sesosok bayangan yang mengikutinya memberitahu tentang peri bunga yang mereka gunakan sebelumnya hampir tidak bisa bertahan lagi menahan kekuatan segel Ratu Barat. Jika mereka tidak bisa menemukan jiwa peri bunga yang memiliki kekuatan tinggi, jalur tersebut akan segera hancur. Qian Yin mengatakan dirinya pasti akan segera menemukan peri tersebut dan membawa semua prajurit bayangan untuk muncul kembali. Sementara itu, Dewa Qian Yuan menerima laporan dari utusan yang dikirimnya untuk memeriksa Pulau Qian Yin bahwa tempat tersebut hanya hutan belantara biasa. Namun Qian Yuan masih ragu dan memutuskan menunggu Xiao He yang sedang memeriksa pulau itu dari bawah laut. Tak lama kemudian Xiao He muncul dari dalam laut dan memberitahu bahwa jalur pulau tersebut pernah dipindahkan oleh seseorang yang membuat formasi labirin untuk menyembunyikan Gunung Qian Yin yang sebenarnya. Qian Yuan menanyakan cara untuk menghancurkan labirin tersebut. Dan Xiao He menjelaskan mereka membutuhkan mata langit dan seseorang yang mengerti nadi gunung kuno. Sementara itu, Lan Huaxiao berdebat dengan Dongfang Qingshan tentang tubuh Xie Wangqing yang rusak. Dongfang Qingshan berdalih dan mengatakan dirinya tidak pernah berjanji untuk mencarikan tubuh baik untuk Lan Huaxiao. Dongfang Qingshan berniat menjelaskan sesuatu, namun Lan Huaxiao memotongnya dan menegaskan bahwa Raja Iblis masih berhutang mencarikan tubuh untuknya. Ia kemudian menanyakan bagaimana Dongfang Qingshan berada di tempat tersebut dan menyebutkan tentang formasi labirin yang diciptakan Qian Yin di sekitar pulau. Dongfang Qingshan menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang berada di tengah labirin. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Lan Huaxiao menyala dan mengaktifkan formasi 5 elemen pembunuh. 接下来，水，是水！我这个身体扑都没选中，这是什么？真是麻烦。 Dongfang Qingshan menghalau serangan api yang menyambar mereka dan ketika air mulai membanjiri tempat tersebut, Lan Huaxiao panik mengingat tubuhnya tidak boleh terkena air. Dongfang Qingshan membawa Lan Huaxiao terbang ke dinding dan mereka terjebak di dalam formasi labirin yang menciptakan ilusi perang saat Raja Iblis bertarung dengan Dewi Perang Cidi. Lan Huaxiao memanggil-manggil Dongfang Qingshan menyadarkannya dari ilusi. Setelah berhasil mengalahkan Iblis Hati, formasi tersebut hancur dan mereka kembali ke dalam gua bertemu dengan Qian Yin. 阵破了。回到洞穴里了，可我们明明什么都没做。 Kedua pria itu berdebat dan Qian Yin menanyakan alasan Dongfang Qingshan datang ke pulaunya. Dongfang Qingshan menjelaskan ia datang untuk menemukan tanah Shi. Lan Huaxiao terkejut saat mengetahui Raja Iblis ternyata berniat menggunakan tanah Shi untuk membuatkannya tubuh. Qian Yin menolak memberikan tanah Shi-nya yang berharga.
Dong Fang Qingqian memunculkan kristal hitam sebagai bayaran. Dan Qian Yin terkejut mengetahui benda tersebut sangat berharga di dunia iblis. Bayangan hitam mengingatkan Qian Yin untuk tidak tergoda, namun saat Dong Fang Qingqian memunculkan 3 keping kristal, Qian Yin tidak dapat menahan diri dan membolehkan Dong Fang Qingqian mengambil tanah Xi sepuasnya. 你这个大好人，那熙攘要多少有多少了啦！ Qian Yin mengantar keduanya untuk beristirahat, sementara dirinya pergi untuk mengambil tanah Xi. Lan Huaxiao tak henti-hentinya memuji kebaikan Qian Yin dan terkejut saat diberitahu oleh Dong Fang Qingqian bahwa pria itu bukan makhluk yang berasal dari 3 dunia. Dong Fang Qingqian mengungkapkan Qian Yin adalah makhluk jahat yang berasal dari bayangan 3 dunia dan tubuh yang digunakannya terbuat dari tanah liat. Lan Huaxiao merasa aneh, jika Qian Yin adalah makhluk jahat, mengapa dia membiarkan mereka tinggal? Dong Fang Qingqian tidak peduli dengan apa yang dilakukan Qian Yin selama dirinya berhasil mendapatkan tanah Xi. Lan Huaxiao ingat Qian Yin sempat menyebutnya sebagai harta yang berharga. Dong Fang Qingqian merasa tak heran jika Qian Yin yang memperlakukan gadis itu dengan sangat baik. Ia kemudian keluar dan meminta Lan Huaxiao menerima tanah Xi yang diberikan Qian Yin tanpa menanyakan hal aneh. Sementara itu di atas langit pulau Qian Yin, Mo Xi mengutus Jiu Yuan untuk menyelidiki tempat tersebut. Ia menggunakan jurus 1 pandangan malam untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Di tempat lain, Qian Yin datang mengantarkan tanah Xi dan menerima kristal hitam dari Lan Huaxiao sebagai bayarannya. Saat Qian Yin meninggalkan ruangan tersebut, Lan Huaxiao terkejut mendengar suara retakan dan menyadari bahwa ucapan Dong Fang Qingqian benar. 身体乃陶土所制。干嘛？见鬼了吗？ Beberapa saat kemudian, Dong Fang Qingqian kembali dan mulai menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat tubuh. Sementara Lan Huaxiao menunggunya di luar. Ketika ledakan terjadi, Lan Huaxiao masuk dan menemukan Dong Fang Qingqian yang menggunakan tanah Xi untuk membuat tubuh Qidi dan berniat memasukkan jiwa Xie Wangqin ke dalam tubuh tersebut. Ia merasa sedih menyadari dirinya telah salah paham dengan mengira Raja Iblis membuatkannya tubuh. Lan Huaxiao kesal dan memasuki tubuh tersebut dengan jiwanya. Qian Yin kemudian datang dan menyentuh tubuh Lan Huaxiao. Ia terkejut mengetahui Dong Fang Qingqian berhasil menggunakan tanah Xi untuk membuat tubuh. Dong Fang Qingqian memperingatkan untuk tidak menyentuh Lan Huaxiao sembarangan. Ia berniat menyerang Qian Yin, namun bayangan hitam menghentikannya. Qian Yin menanyakan cara Dong Fang Qingqian menciptakan tubuh dari tanah Xi. Lan Huaxiao mengatakan Dong Fang Qingqian tidak akan memberinya jawaban apapun dan menanyakan alasan Qian Yin menolongnya. Qian Yin mengungkapkan ia membutuhkan sesuatu yang dimiliki Lan Huaxiao untuk klannya. Kesal merasa ditipu Dong Fang Qingqian, Lan Huaxiao menawarkan dirinya secara sukarela. Sebelum pergi, Qian Yin meminta bayangan masuk ke dalam pikiran Dong Fang Qingqian untuk menemukan cara membuat tubuh dari tanah Xi. 你这鸡巴小子，一将不胜。 Di atas langit pulau Qian Yin, Jiu Yuan menciptakan 3 segel Ratu Barat yang menyebabkan pulau tersebut berputar. Qian Yin yang merasakan hal tersebut, membeku di tempat menyadari formasi sihir yang diciptakannya baru saja dihancurkan. Jiu Yuan memberitahu bahwa formasi telah selesai dibuat dan para jenderal yang bersamanya menyadari selama ini Gunung Qian Yin rupanya bersembunyi di dalam bayangan pulau. Lan Huaxiao bertanya mengapa langit tiba-tiba berubah gelap. Qian Yin menjawab bahwa itu adalah langit asli dari Gunung Qian Yin. Mengetahui formasinya telah dilenyapkan dan waktu yang dimilikinya tidak banyak, Qian Yin terpaksa menggunakan Lan Huaxiao dan membuatnya pingsan. Sementara itu, Jiu Yuan meminta King Yuan memanggil pasukan dan mengungkapkan bahwa di dalam pulau tersebut terdapat pintu masuk menuju bayangan 3 dunia. Qian Yin membawa Lan Huaxiao ke suatu tempat dan meminta maaf karena dirinya harus mengorbankan dia demi klannya.
Ia terkejut saat melihat resonansi yang mengalir dari Lan Huaxiao telah memecahkan salah satu dari 3 segel Ratu Barat. Qian Yin merasakan beberapa orang yang menyusup ke pulaunya dan berniat mendatangi mereka. Namun, 3 sosok bayangan muncul dan memerintahkan Qian Yin tetap di tempat. Sosok itu memberitahu dengan hancurnya salah satu segel, hantu pelahap dari bayangan 3 dunia dapat keluar dan bertarung dengan para penyusup. Qian Yin mengungkapkan meski hantu pelahap bisa memasuki 3 dunia, mereka tidak memiliki tanah Shi untuk melindungi tubuh dan kemungkinan para hantu tersebut hanya akan bisa bertahan 30 menit. Sosok itu menyatakan bahwa waktu tersebut sudah cukup dan meminta Qian Yin fokus mengeluarkan energi spiritual dari Lan Huaxiao untuk memecahkan segel ratu. Sementara itu, Yang dan Xiao He menyusup ke pulau dan memperhatikan tak ada satupun makhluk yang bisa mereka temukan di sana. Tiba-tiba bayangan muncul dari bawah dan menusuk leher Xiao He. Setelah melenyapkan bayangan tersebut dan memulihkan diri, mereka mengetahui rupanya makhluk di pulau tersebut bersembunyi di dalam bayangan. Bayangan-bayangan yang lain bermunculan dan menyerang Xiao He lagi. Yang menggunakan jurus tinju tekanan kutukan 300 batu untuk mengalahkan bayangan tersebut dalam sekali serangan. 数量看来不少，我来吧，留多少？下手狠点儿，给我6只手就够了。只要知道了它们的特性，什么影生物，根本……混蛋！拳重压310，好！ Namun bayangan terus berdatangan tanpa henti dan keduanya memutuskan menghabisi mereka secara bersamaan. Di tempat lain, sosok bayangan itu menuntut Qian Yi segera mengambil kekuatan vitalitas Lan Huaxiao. Meski sempat ragu melakukannya, Qian Yi akhirnya mengambil kekuatan tersebut dan menggunakannya untuk menghancurkan segel kedua. Kedua jenderal langit Suyun muncul dan Qian Yi berniat menghadapi mereka. Bayangan itu melarang Qian Yi bertarung dan memberitahu dengan dihancurkannya segel kedua, mereka bisa mengerahkan pasukan tingkat jenderal. Sementara itu, bayangan hitam masuk ke dalam inti jiwa Dongfang Qingqian untuk menemukan cara membentuk tubuh dengan tanah Shi. Di sana, ia menemukan sebuah segel besar dan terkejut dengan kekuatan sihir mengerikan yang menyerangnya. 你到底是什么人？小胆子不小啊！ Dongfang Qingqian memerintahkan bayangan hitam berlutut dan menghajarnya karena telah menggunakan mantra belenggu dan masuk ke dalam rohnya tanpa izin. Bayangan memohon agar Dongfang Qingqian tidak membunuhnya dan berjanji akan membebaskannya dari penjara bayangan. Dongfang Qingqian menyatakan bahwa penjara bayangan tersebut tidak akan berpengaruh apapun pada dirinya, karena ia menguasai sihir 3 dunia. Bayangan menghentikan Dongfang Qingqian yang hampir menerjangkan serangan ke arahnya dan memberitahu bahwa Lan Huaxiao akan segera mati. Melihatnya langsung mengurungkan serangan, bayangan menyadari bahwa Dongfang Qingqian rupanya sangat mempedulikan Lan Huaxiao. Ia memanfaatkan situasi tersebut untuk membuat kesepakatan. Di tempat lain, bayangan memanggil 3 jenderal Feng, Kue, Shi untuk menghadapi kedua jenderal langit Suyun. Daily memutuskan menyerang mereka lebih dulu untuk mengetahui kekuatan para jenderal tanah bayangan. Namun, ternyata serangan naga Qi-nya sama sekali tidak mempan. 出来吧。 Kue dan Shi merasakan kehadiran penyusup lain dan memutuskan pergi menangani mereka. Feng menyembunyikan racunnya di dalam bayangan dan berhasil melumpuhkan Daily. Sebelum mengorbankan jiwanya untuk mengulur waktu, Daily mengirim Jin Dasheng ke tempat Zhu Yuan. Namun, Kue menghabisi Daily dalam satu serangan dan pergi menghadapi Zhu Yuan setelah menyingkirkan Jin Dasheng. Di pertarungan yang lain, Xiao He dan Yang juga kewalahan menghadapi Shi. Yang mengatakan meski Xiao He memiliki kekuatan untuk memulihkan diri, mereka tetap tidak akan mampu menghabisi musuh.
memikirkan hanya Jiu Yuan yang dapat mengalahkan makhluk bayangan yang meminta Xiao He pergi memanggilnya. Xiao He terbang namun tidak dapat merasakan keberadaan Jiu Yuan dimanapun. Ia kemudian terjatuh saat Jin Dasheng yang terkena serangan Shi sebelumnya menerjangnya. Mereka mendarat di depan sebuah rumah dan ketika membukanya, Xiao He terkejut menemukan Raja Iblis di sana. Nah, setelah menonton Love Between Fairy and Devil, ini ceritanya cukup seru ya, dan pertarungannya pun jos. Meski romance antara Raja Iblis dan Peri Anggrek menurut Mimin gak segokil judulnya sih, tapi tetap aja berasa dan justru ngebuat alurnya ngalir. Sayang-sayang ending episode dua-duanya nanggung banget dan bikin Mimin penasaran abis sama nasib Lan Hua Xiao. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.